Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita akan mengenal arti politik secara sederhana dan positif, lalu memahami hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, dan yang ketiga menentukan sikap demokratis, adil dan bertanggung jawab. Yang keempat membiasakan diri berpartisipasi aktif dan menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir menjadi warga negara kecil yang disiplin dan cinta tanah air. Sudah siap ya? Nah, yang pertama itu untuk pengertian politik. Yang pertama, politik dari cara mengatur kehidupan bersama agar tertib, adil dan saling menghargai. Jadi kalau di luar sekolah itu hal ini berarti siswa, guru, dan seluruh warga sekolah itu berusaha menciptakan suasana sekolah yang tertib. Contohnya itu sampai kalau pakai ini hari apa? Hari Senin, jadi bajunya itu atasnya putih terus bawahnya merah. Kalau hari Senin terus pakai batik itu namanya tertib apa bukan? Kan bencong ini ada termasuk tertib. Terus sepatunya warnanya hitam gitu. Terus yang kedua, politik bukan hanya urusan pemimpin negara, tetapi juga dapat dipelajari dalam kehidupan sehari-hari sekolah. Jadi itu artinya nilai politik seperti kepemimpinan, tanggung jawab, dan musyawarah bisa diperhatikan di sekolah. Contohnya bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Contohnya sampai kalau itu tadi pemilihan ketua kelas kan dilakukan secara vote atau diberikan kerja dulu sama teman-temannya. Tepat enggak kalau siapa namanya? Itu jadi ketua kelas atau di tempat tadi apa Dimas jadi ketua kelas. Terus belajar mematuhi aturan sekolah sebagai bentuk kedisiplinan dan bertanggung jawab bersama. Di sekolah itu larangannya nggak boleh merokok di sekolah, terus buang sampah sembarangan, terus itu kalau biasanya kalau mungkin saat ini kelas 5 mungkin bisa bawa HP, tapi buat pelajaran di luar pelajaran kan nggak bisa, ya kan? Seperti ini. Terus tidak boleh nyontek saat ujian. Kalian masih nyontek apa belum? Siapa yang masih nyontek saat ujian dulu? Gak ada. Serius? Nah itu kalian sudah menerapkan nilai politik di sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu pengalaman politik di lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat pertama siswa belajar tentang kehidupan demokrasi. Kegiatan seperti pemilihan ketua kelas, musyawarah kelas, kerja sama kelompok, dan kegiatan sosial merupakan bentuk latihan politik kecil. Melalui kegiatan itu siswa belajar bahwa dalam kehidupan bersama setiap orang memiliki peran, hak dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Nah, jadi sekolah itu adalah tempat pertama bagi siswa dalam terlibat demokrasi seperti pemilihan ketua kelas. Seperti tadi kan contohnya sudah tuh ada yang pemilihan ketua kelas, lalu berdiskusi. Kalau ada pelajaran yang susah, biasanya kan kalian diskusi apa enggak? Apa tanya gurunya kalau susah? Apa tanya teman? Tanya guru, itu juga termasuk diskusi. Lalu musyawarah, kalau ada perbedaan pendapat, kalau misal kamu mau berkati mau beli apa, terus kamu maunya beli apa, terus kita musyawarah enaknya beli apa ya. Lalu berarti menghargai, kalau misal ada yang berbeda pendapat, kita itu harus saling menghargai, tidak boleh saling mengejek ya. Selanjutnya yaitu